Jadi naiknya dari sana teman-teman, terus sekitar 20-30 menit ke sana. Cukup jauh sebenarnya. Belum tahu sih, tapi ada jalan yang di dekat Manguraya. Itu nama jalannya itu Makam Datu Panaik. Jadi kita sempat juga ke sana malam, ada juga videonya waktu ziarah Ramadan ya. Cuma memang letaknya agak di atas bukit. Kenapa ini kita masukkan kategori keramat atau sakral tadinya? Salah satunya mungkin Makam bersejarah. makam bersejarah lah. Kalau Kabupaten Berau juga wajib ini ke sini, ke makam Syekh Ali Gimyadi Al-Banjari. Letaknya di Gang Amal, Gang Kubah. Terakhir aku pernah lihat update-nya, jadi makamnya sudah ada dibangun tempat juga sama kayak yang di Gang Amal, Gang Kubah. Jadi sudah bagus lah, maksudnya kalau berziarah itu sudah gampang. Jadi yang klaim ini teman, makam Raja Pertama Berau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kiat Malam teman-teman. Jadi malam ini kami bakal ada pembahasan lagi sedikit teman-teman. Jadi kami bakal bahas makam-makam keramat Yang atau kita sakralkan yang ada di Kabupaten Berau, yang wajib kalian kunjungi. Selain wisata bahari ada juga wisata religi kan. Iya, kayak gitulah. Langsung teman-teman, kita langsung bahas yang pertama. Jadi yang pertama teman-teman ada makam keramat Datu Panaik. Itu letaknya di Teluk Bayur. Akses ke sana juga gampang sebenarnya. Nah ini kah? Ketinting lah kalau orang Perahu. perahu kecil teman-teman, sampan lah. Pernah ke sana nggak sebelum bahas ini? Belum sih. Belum salah. Tapi sudah lihat maksudnya video? Sudah lihat waktu kita penelusuran yang Lewat situ, ya betul. Jadi kalau mau ke sana teman-teman itu harus ke Pelabuhan Batu dulu yang ada di Teluk Bayur. Jadi naiknya dari sana teman-teman, terus sekitar 20-30 menit ke sana. Cukup jauh sebenarnya. Tapi untuk sekarang kayaknya aksesnya hanya lewat air, lewat sungai. Kalau lewat darat belum tahu sih, tapi ada jalan yang di dekat Manguraya. Itu nama jalannya itu Makam Datu Panaik. Nah, tapi aku kurang tahu apakah itu tembus ke pinggir sungai, apakah cuma nama aja. Kau sendiri kan gimana maksudnya melihat Makam Datu Panaik ini? Maksudnya dari video kan atau waktu kita lewat lah? Yang pertama sih namanya ya. Panaik. Maksudnya apa? Itu sebenarnya panggilan aja sih. Panggilan orang-orang. Sebenarnya namanya bukan itu teman-teman. Jadi banyak versi lah tentang namanya ini. Jadi kalau dari ceritanya ini, beliau ini dulunya orang yang punya perilaku baik lah gitu sama orang-orang sekitarnya. Walaupun dia ini hidupnya kurang mampu juga sebenarnya, ya kurang berkecukupan, tapi dia tuh selalu membantu orang-orang di sekitar gitu. Nah, kenapa tadi gelarnya Datu Panaik ini? Begitu dia meninggal, banyak versi katanya orang-orang ini melihat makamnya kan di tepi sungai. Iya. Jadi sering abrasi. Tapi makam ini selalu naik ke atas, berpindah gitu nah. Mitosnya kayak gitu, makam ini berpindah teman-teman, terus ke atas. Jadi pinggir sungai ini abrasi, dia naik ke atas pindah. Makanya lah diberi gelar Datu Panaik. Tapi untuk nama aslinya sendiri pun banyak versi. Aku juga maksudnya Kalau di nisannya itu ada tulisan? nggak ada, cuma sekedar batu aja, batu. Jadi kalau nama aslinya ini banyak versi teman-teman. Jadi aku juga belum bisa maksudnya menyampaikan nama aslinya siapa, tapi adalah beberapa nama ini yang aku dengar dari orang-orang di sekitar, tapi kebenarannya belum bisa dipastikan juga sampai sekarang gitu. Yang kedua ini makam Raja Berau. Makam Raja Berau. Namanya Sultan Abidin I kalau nggak salah. Sultan Zainal Abidin I. Jadi kita sempat juga ke sana malam, ada juga videonya waktu ziarah Ramadan ya. Ramadan 2 kali sih kayaknya. 2 kali. Malam sama ziarah Ramadan itu. Jadi akses ke sana sebenarnya cukup gampang juga ditemukan makamnya karena berada di TPU Muslimin Kampung Bangun sebenarnya. Cuma memang letaknya agak di atas bukit. Kenapa ini kita masukkan kategori keramat atau sakral tadinya? Salah satunya mungkin
makam bersejarah. Makam bersejarah lah, salah satu yang bangun kerajaan Berau juga kan. Iya, maksudnya dia salah satu orang juga pencetus teman-teman. Jadi sebenarnya beliau ini menjabat masih kerajaan Berau. Kenapa kita anggap sakral juga karena dari sejarahnya ini beliau ini pencetus atau salah satu penyebar agama Islam juga di Kabupaten Berau yang menerapkan syariat Islam di Kabupaten Berau. Makamnya ini letaknya di TPU sih. Mau di atas sedikit kan? Agak di atas bukit karena memang kan ciri-cirinya makam Raja Berau ini selalu di atas bukit kebanyakan yang dulu teman-teman karena menandakan derajatnya atau derajat kekuasaannya. Derajatnya lah, lebih derajatnya karena dia orang darah biru kan, jadi nggak mau dimakamkan itu setara sama masyarakat biasa kayak gitu. Mungkin kenapa kita bilang sakral karena biasa kalau orang habis lebaran gitu. Lebaran. Biasanya ada aja beberapa orang ke makam sana. Nah, terus orang-orang luar pun sudah banyak tahu tentang makam Sultan Zainal Abidin teman-teman. Jadi banyak juga dari luar wisatawan kadang berziarah ke sana lah. Jadi lumayan ramai makamnya dikunjungi. Di sana juga sudah kayak ada pengumuman masuk cagar budaya kan? Iya betul. Jadi ada namanya juga sudah ada teman-teman. Jadi itu sudah masuk salah satu cagar budaya juga di Kabupaten Berau. Seperti itu. Lanjut ke makam yang ketiga teman-teman. Jadi kalau yang ketiga ini letaknya di tengah kota. Tengah kota. Sebenarnya ini bukan keramat sih, ini lebih ke sakral mungkin. Ini salah satu makam juga yang wajib teman-teman kunjungi kalau ke Kabupaten Berau. Jadi ini sebenarnya makam salah satu ulama besar. Makam Syekh Ali Junaidi Al-Banjari. Jadi beliau ini masih keturunan dari Al-Banjari yang di Kelampayan, Banjarmasin. Masih zuriatnya. Ini juga tiap tahun haulnya selalu diperingati ya. Juga salah satu penyebar agama Islam di Berau juga bisa dikatakan. Cucu dari beliau pun masih hidup sampai sekarang, masih ada teman-teman. Jadi kalau Kabupaten Berau juga wajib ini ke sini ke makam Syekh Ali Junaidi Al-Banjari. Letaknya di Gang Amal, Gang Kubah. Kalau dari Jalan Pemuda masuk Gang Amal juga pasti ketemu. Dari Jalan Pulau Derawan, Gang Kubah sudah ada tandanya juga teman-teman. Biasanya peziarah-peziarah yang melaksanakan haul beliau ini datang juga dari Banjar. Jadi tiap tahun itu selalu ramai. Tapi 2 tahun ini karena pandemi, ya haulnya kadang diperingati sama zuriat aja. Kalau yang sendiri pernah kesana kan? Belum, cuma pernah lewat. Kayak itu besar kan? Besar. Itu masjid atau memang di dalamnya? Kalau orang sih nyebutnya itu nggak tahu sih maksudnya. Kalau yang lain-lain maksudnya nyebutnya apa? Makam aja di dalam. Makam beliau aja di dalam. Jadi sudah dibuatkan kayak kalau bangunan masjid. Jadi di dalam itu cuma makam beliau, tapi di sekelilingnya banyak makam zuriat. Full. Jadi ini. Tapi itu masuk akses wisata. Iya dong. Berarti kalau kita ada jamnya enggak ada. Bebas aja sih, bebas. Cuma kayaknya kalau untuk biasanya kan kalau makam-makam seperti itu ada juru kunci, maksudnya yang menjelaskan lah tentang lokasinya di sana seperti apa. Kayaknya waktu aku kesana juga itu belum ada. Tapi kita kalau mau berziarah juga bisa. Pagarnya juga terbuka aja kayaknya untuk umum. Jadi bebas aja teman-teman. Seperti itu. Jadi salah satu peninggalan beliau yang masih terawat sampai sekarang terjaga itu ya Masjid Raya Jalan R.A. Kartini. Itu salah satu peninggalan beliau. Beliau yang membangun lah. Jadi mungkin lain kali kita bisa ke sana. Bisa. Dalam waktu dekat ini juga bisa. Oh iya dalam waktu dekat. Nanti kita mungkin sekalian ziarah lah atau waktunya juga ke sana teman-teman. Yang keempat ini kita akan bahas tentang makam apa lagi? Makam namanya Syekh Abdul Karim yang lokasinya itu ada di Sukan. Jadi ini sebenarnya ulama juga. Mirip-mirip sama yang sebelumnya tadi. Tapi bukan bagian dari kerajaan juga. Bukan. Jadi makam beliau ini sebenarnya aku kesana sudah setahun lalu lebih. Aku kesana teman-teman. Jadi letaknya ini di Kampung Sukan di TPU Muslimin. TPU Muslimin. Jadi terakhir aku pernah lihat update-nya. Jadi makam ini sudah ada dibangun tempat juga sama kayak yang di Gang Amal, Gang Kubah. Jadi sudah bagus lah. Maksudnya kalau berziarah itu sudah gampang. Beliau ini salah satu ulama juga dulunya. Jadi asalnya dari Banjarmasin ke Berau lah. Tinggal di Kampung Sukan sampai meninggalnya di sana. Sampai sekarang pun zuriatnya atau cucunya masih hidup, Am. Jadi bagi teman-teman mungkin yang ada wisata ke Berau ini bisa dikunjungi juga kayaknya.
Cuma memang letaknya lumayan jauh kayaknya kalau dari kota. Iya sih. 40 sampai 60 menit untuk ke Kampung Suka nih teman-teman. Jadi kalau letak makamnya juga kelihatannya gampang aksesnya. Jadi tinggal ke TPU Musliminnya. Tapi nanti, petunjuk anunya ada kah? Kayak nama belum. kalau sekarang aku kurang kopi, tapi begitu masuk ke TPU-nya kelihatan kok. Karena cuma dia aja yang ada bangunannya. Yang di sebelah kiri itu mungkin ya. Ya, sebelah kiri. Jadi masuk lurus ke pemakaman kan, Langsung. sebelah kiri kelihatan, dari parkir, tempat parkir pun kelihatan makamnya. Jadi gampang untuk mencari makam beliau ini. Terakhir aku ke sana, di makam beliau ini juga ada manakibnya. Jadi sejarah beliau, zuriat, keturunan lengkap semua di sana ditaruh. Sejarah Jadi singkat lah. sejarah singkat, jadi bisa diambil juga dibawa pulang. Bagi misalnya teman-teman yang mau tahu lebih lah tentang sejarah atau zuriat beliau ini, ada ditaruh di makamnya. Seperti itu. Kalau yang sendiri maksudnya pernah nggak melihat secara langsung makam beliau ini? Kemarin sempat pas ada camping Di ke Sukan? Bendungan kan, Mhm. lewat itu ada orang ramai. Orang ramai. Lain sendiri ada atap. Ya, Oh, betul. mungkin ini aku bilang kuburan yang apa tadi? Syekh Abdul Karim. Ya. Jadi waktu aku sana pun sebenarnya itu baru-baru aja ditemukan kelihatannya makamnya. Jadi masih belum banyak orang yang tahu. Mungkin kalau sekarang kayaknya sudah lumayan banyak. Ya mudah-mudahan maksudnya ini makam salah satu ulama ini bisa terjaga terus lah, seperti anunya, maksudnya dirawat seperti makam Syekh Junaidi yang ada di Gang Kubah gitu. Ini makam yang disakralkan juga, maksudnya bukan keramat yang sakral seperti itu teman-teman. Lanjut ke makam yang terakhir teman-teman. Nah kalau ini bisa dibilang makam keramat kan, karena tertulis lah di sana juga dikeramatkan warga sekitar, dikeramatkan oleh masyarakat Berau juga. Mungkin makam yang pertama lah. Ya, jadi bisa dibilang makam bersejarah juga. Jadi yang kelima ini teman, makam Raja pertama Berau. Jadi makam Raja pertama Berau ini terletak di Kampung Merancang. Merancang. Waktu pertama kali kita ke sana juga itu aksesnya agak susah ya. Iya. Malam, jadi Kita juga masih belum tahu lokasinya. petunjuknya kurang. Tapi terakhir kemarin kita ke sana waktu ziarah Ramadan, itu begitu masuk Kampung Merancang, simpang 4 belok kiri kan, itu sudah tertulis teman-teman. Jadi ada gapura. Yang mau ke sana juga gampang, tinggal ikuti jalan aja pasti ketemu kok. Makam Raja pertama Berau ini bernama Bandit Dipatung. Gelarnya apa? Gelarnya itu Aji Raden Suryanata Kusuma. Ya, lokasinya di atas bukit juga. Di atas bukit masih dengan ciri-ciri makam raja di Berau lah. Nah, tentang derajatnya lebih tinggi, jadi dimakamkan di atas bukit teman-teman. Ini salah satu makam yang wajib teman-teman kunjungi kalau ke Berau. Harus, karena dia raja pertama lah. Raja pertama maksudnya Pertama ini salah Berau. satu yang membentuk ya Berau yang sekarang ini agak berkat beliau maksudnya, secara tidak langsung maksudnya. Tapi kalau agamanya gimana? Masih banyak tantanya sih beliau ini. Kurang tahu sih, karena waktu itu kayaknya belum masuk pengaruh Islam. Kayaknya sih. Karena masih gelarnya masih Haji kan. Haji. Pas raja keberapa itu sudah Sultan. Ya, jadi makam beliau ini kalau dari silsilahnya yang tertera atau dari literaturnya lah, ini tahun 1300-an. Abad ke-13. Abad ke-13, jadi lumayan cukup tua, bisa dibilang makam prasejarah juga ini. Kalau yang sendiri maksudnya melihat makam raja pertama itu seperti apa? Untuk sekarang inilah, maksudnya setelah terakhir kita ke sana. Kalau sekarang ini sih sudah lumayan bagus lah. Bagus. Sudah ditata kan. Ditata betul. Petunjuk jalannya sudah ada. Jalan setapak kemarin kan sudah ada kayak semen-semen kan. Ya betul teman-teman. Terakhir kita ke sana itu sudah ada jalan cor, sudah rapi lah maksudnya, sudah, walaupun memang belum sampai atas. Unik sih karena dia sendiri aja makam kan, di sebelah kiri kanannya nggak ada. Iya, karena memang penemuan makamnya ini unik juga. Penemuan makamnya ini kalau dari yang cerita aku dapat informasinya teman-teman, ini ditemukan itu lewat mimpi seseorang. Makamnya itu batu aja sih. Kalau yang zaman dulu kan belum kayak sekarang kan, jadi batu, sekedar batu aja, batu ada tandanya gitu makam, seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu dia teman-teman, 5 makam keramat dan makam yang disakralkan. 5 versi menurut kita. Ya, menurut kita teman-teman, yang wajib teman-teman kunjungi kalau ke Kabupaten Berau. Betul. Jadi kita bakal juga taruh video kita waktu ke sana ya. Linknya nanti bakal saya taruh di deskripsi teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat full lah tentang perjalanannya, lokasinya, jadi kita masukkan semua, langsung dicek teman-teman. Berau ini nggak kayak akan wisata alam aja lah. Iya. Tapi religinya juga ada. Juga ada. Karena Berau ini kan masih dulunya masih kesultanan atau Kesultanan. kerajaan. Sebenarnya banyak juga makam-makam yang lain, tapi kayaknya
5 ini yang paling wajib kayaknya. Wajib. Kalian kunjungi teman-teman, seperti itu. Yang mau berziarah atau sekedar mungkin melihat lokasinya bisa langsung datang. Gampang gitu ya. Atau mungkin pingin apa? Lewat kita bisa juga. Lewat kita bisa juga. Nanti kita sama-sama ke sana. Sekalian kita jalan-jalan juga. Ya harus malam. Harus malam lah, karena ikat malam. Ikat malam. Bukan ikat siang. Kalau ikat siang ya. Siang. Ganti lagi siang. Iya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka dengan video kita kali ini, jangan lupa like-nya, komennya, share juga, dan subscribe teman-teman biar kita semangat ini explore Berau lebih jauh atau melihat Berau ini dari sisi lain. Kalau ada salah-salah kata dari kalian berdua, mungkin dari penyampaian kan ya, atau informasinya mungkin ada yang kurang tepat, atau mungkin ada yang tidak sesuai, mungkin kami mohon maaf teman-teman. Itu murni kilauan kami. Akhir kata, saya Ferdi dan saya Iam. Kami berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.